wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast yang paling seru buat kalian semua pecinta olahraga, terutama seteluk fighter. Jumpa lagi bersama saya Azara dan rekan saya Anini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pelatih bulu tangkis yang pastinya sudah malang melintang di dunia Super Smasher. Hai Kak Danur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang di podcast kali ini. Semoga obrolan kita nanti bermanfaat bagi orang lain. Amin, amin. Biar obrolannya cair dulu, kita buka dengan yang ringan-ringan dulu ya Kak. Ya, Kak, pertama kali jatuh cinta pada bulu tangkis itu dari siapa atau dari mana sih? Coba cerita. bulu tangkis sebenarnya itu sudah melekat di keluarga saya, khususnya dari dikenalkan orang tua. Ayah saya itu dari kakek neneknya itu juga bulu tangkis, jadi sudah turun temurun gitu. Iya, jadi saya lama-lama pertama-tama itu dipaksa diajak main gitu, lama-lama juga suka sendiri, jadi hobi malah sekarang gitu. Dari hobi ya. Iya, alhamdulillah juga saya menjadi pelatih di salah satu klub di Jombang, klub Jombang di daerah pelosok sana, Dalawa khususnya. Nah, kalau dengar kata bulu tangkis, apa hal yang langsung nyetrum di pikiranmu? Kalau dengar bulu tangkis semangat, karena permainan bulu tangkis itu permainan cepat, jadi kalau nggak semangat ya itu ritmenya kalah sama lawannya gitu. Jadi harus semangat, dan di lapangan tidak boleh pantang menyerah, harus dikalahkan lawannya tersebut gitu. Jadi semangat ya coach ya? Iya, semangat. Oke, kalau main nih pilih di indoor atau di outdoor? Oh, kalau main bulu tangkis Ya. bisa dua-duanya sebenarnya. Jadi di indoor oke, di outdoor oke. Tapi dilihat dari itu apa temanya dulu. Maksudnya itu kalau happy fun itu bisa lebih di outdoor. Jadi itu untuk nostalgia untuk saya. Jadi dulunya itu kan belum ada gedung ya, gedung lapangan hanya di outdoor saja lah. Itu masa kecil itu sama teman-teman itu menyenangkan. Tapi kalau sekarang lomba-lomba gitu ya lebih baik di indoor, biar tidak ada angin atau gangguan lain gitu. Jadi disesuaikan ya. Iya, disesuaikan. Ada nggak atlet yang benar-benar Kak Danur kagumi sampai Sebenarnya banyak. Jadi atlet Indonesia itu bagus-bagus. Cuma saya itu waktu main, eh, basic saya adalah pemain ganda. Ganda itu yang 2 lawan 2 ada pasangannya gitu. Nah, yang pemain favorit saya itu Hendra Setiawan. Nah, karena Hendra Setiawan itu sudah, meskipun usianya sudah tua atau tidak muda lagi, itu masih semangat dan di lapangan tidak mau kalah dengan anak-anak muda gitu. motivasi? Iya, motivasi buat saya, karena ya meskipun usia sudah tidak muda, tetap Semangatnya semangat dan masih muda. iya, semangatnya masih muda. Gitu. Dan menurut Kak Danur, kenapa bulu tangkis itu rasanya Indonesia banget? Ya karena dari dulu Indonesia pasti juara kok di bulu tangkis dunia. eh, Terus di permainan bulu tangkis itu bisa dimainkan semua saja, baik usia mulai anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia masih bisa bulu tangkis. Jadi eh, dikenal dunia pun, kalau ngomongin bulu tangkis pasti ingat Indonesia. Nah gitu. Jadi Indonesia sudah sejarah dari dulu, juara-juara sudah banyak dari Indonesia. Oke Kak Danur, pembahasan kita ini semakin seru ya. Iya. Sekarang kita masuk ke obrolan yang lebih serius, tetapi tetap santai. Iya.
Menurut Kak Danur, apa sih yang bikin bulu tangkis itu nggak pernah kehilangan pesonanya? Hmm, bulu tangkis tersendiri itu punya ciri khas ya. Ya tadi mau apa permainannya cepat dan tidak membosankan, punya ritme-ritme tersendiri daripada olahraga lain gitu. Eh, yang saya rasakan itu ya pada saat di lapangan semua pikiran masalah itu langsung hilang gitu. Iya, saking ya mungkin saking sukanya sama bulu tangkis ya gitu. Jadi waktu di lapangan sudah fokus permainan tersebut gitu. Ya. Kalau dibandingkan sama olahraga lain, apa sih yang bikin bulu tangkis unggul banget di mata Kak? Ya itu tadi bulu tangkis itu ya punya itu tadi apa ciri khas tersendiri gitu. Agar ya banyak sih olahraga yang lebih seru juga apa tapi kita jangan membandingkan olahraga ini dengan ini gitu enggak. Sama-sama lah sama-sama menyenangkan dan seru kok kalau apa dilakukan bersama sama teman sama yang lain gitu. Jadi ada ciri khasnya tersendiri gitu ya Ya, setiap olahraga itu. iya. Coach pernah nggak tuh sampai teriak-teriak sendiri waktu nonton final Thomas Cup atau Olimpiade? Yes, itu jelas. Jadi setiap ada lomba itu biasanya saya nonton sama ayah saya itu. Nah, lomba apapun, yang penting kalau Indonesia pas main, meskipun itu bukan final, meskipun masih babak pertama, kalau sudah lihat permainan Indonesia sangat apa ya, ikut emosi gitu. Nah, terbawa emosi, teriak-teriak, terus misalkan gagal ya ikut kecewa gitu lah, gitulah sama ayah saya itu. Jadi terbawa suasana itu. Iya, dari kecil itu saya sudah ditontonin bulu tangkis gitu, sudah lama lah. Menurut Kak Danur, bulu tangkis itu olahraga yang harus jago atau dulu atau siapapun bisa masuk? Siapapun bisa masuk kok. Apalagi di dunia digital ini, meskipun baru megang raket sudah bisa main di lapangan-lapangan di khususnya di Kabupaten Jombang ini juga banyak juga punya di apa di Tunggorono di Metro apa di Krakatau itu, terus di daerah Tembelang sana juga ada, di Biwet juga ada, di Jombang Kota juga ada banyak. Jadi semuanya bisa melakukan permainan bulu tangkis dari mulai anak kecil, remaja, dewasa dan lanjut usia. Ya, kalau sekarang ini peminatnya itu banyak dari kalangan remaja ataukah dewasa? Untuk sementara ini dari yang saya kan juga punya klub ya, saya juga melatih salah satu klub itu yang paling banyak malah anak-anak. Jadi usia pradini ini sudah mulai muncul yang ingin ikut bulu tangkis gitu. Mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun banyak yang mulai daftar ikut latihan bulu tangkis di klub saya gitu. Jadi mulai dari anak-anak ya sekarang juga Tapi banyak. ya untuk usia itu remaja dan sampai orang tua ya tak mau kalah. Iya. Ya banyak juga yang masih main. Biasanya main malam hari setelah jam 8 ini ada yang latihan setiap apa di balai desa itu kan ada lapangan bulu tangkis itu banyak yang main. Nah, kalau pas main gitu ada nggak momen paling lucu atau paling chaos dalam saat main bulu tangkis? Pengalaman saya ya sebenarnya banyak. Kalau pengalaman lucu itu seperti kayak kesemes apa kepala, terus kena raket ya banyak lah. Tapi yang membekas di pengalaman saya malah itu yang kurang menguntungkan sebenarnya. Jadi waktu kecil saya umur 7 tahun latihan ya,
terus umur 8 tahun sudah ikut lomba. Nah itu lomba itu belum sempat mainan sama teman-teman, lari-larian di sekitar lapangan situ. Saya nggak sengaja apa itu eh, memegang salah satu tiang lampu. Nah jadi saya pegang itu akhirnya kesetrum. Iya jadinya belum belum main sudah kesetrum langsung, itu lama itu. Nah dari itu langsung saya dibawa ke rumah sakit, gak jadi main lah, itu yang membekas di sampai sekarang. Nah, itu pengalaman tersebut itu, tapi ya ada lucunya lah ya, apa masa mau main malah lari-lari mainan sama teman-teman gitu. Pengalaman yang nggak dilupakan loh. Iya itu sangat membekas. Ya kalau ingin apa bulu tangkis berarti ingat peristiwa itu tadi. Selalu itu. Nah, Kak Danur, kita masuk ke topik inti nih. Iya. Bahkan ini kan pedal lagi naik daun banget Iya betul. sampai merembet ke Indonesia. Iya. Coba kita kulik bareng-bareng. Oke. Kak Danur udah pernah dengar atau bahkan coba main pedal belum? Kalau dengar sudah, beberapa teman saya juga banyak yang beralih ke pedal. Jadi awalnya pemain bulu tangkis ikut juga ke pedal. Cuma kalau main belum sih, kalau main belum. Malah kemarin beritanya itu di apa itu lomba Porprov atau apa ya? Itu yang juara satu Jawa Timur pedal itu dari atlet bulu tangkis itu, gitu. Ya. Menurut Kak Danur, kenapa sih banyak orang tertarik sama pedal atau ini? Ya mungkin dari media sosial itu ya. Jadi pedal ini sangat ngetren di banyak sosial maupun TikTok, IG dan sebagainya. Akhirnya orang banyak itu mau coba main tersebut. Terus kelihatannya juga mudah, raketnya kan nggak panjang, deket sama tangan. Nah itu bisa dimainkan semua kalangan. Jadi lagi ngetren lah saat ini. Secara tampilan kan memang pedal ini kan lebih kelihatan modern. Iya, ya. Tapi apakah ini bikin bulu tangkis itu kalah? Enggak juga sih. Ya seperti tadi, setiap olahraga punya ciri khas masing-masing. Kalau di bulu tangkis untuk dilupakan atau kalah nggak mungkin kayaknya. Soalnya sudah punya sejarah yang begitu panjang dari dulu. eh, dan bulu tangkis juga nggak redup juga. Ya masih berjalan sampai sekarang gitu. Apa yang bikin bulu tangkis tetap punya tempat spesial di hati masyarakat meski ada tren baru ganti kayak padel? Jadi, bulu tangkis itu punya itu ya apa, irama tersendiri gitu. Jadi banyak kok yang kalangan bisa memainkan bulu tangkis. Ya, dari kampung desa terus setiap sekolah bikin lomba bulu tangkis itu sudah mulai banyak juga. Jadi untuk bulu tangkis bisa terus dimainkan semua kalangan baik SD, SMP dan selanjutnya. Jadi tetap ada itu ya di Iya. kalangan masyarakat bulu tangkis. Ya, Kak Danur percaya nggak kalau pedal punya potensi menggeser popularitas bulu tangkis di Indonesia? menurut saya enggak juga. Jadi pedal ini kan olahraga baru ya. Biasanya kalau olahraga baru memang itu punya orang orang masyarakat itu punya itu apa kayak apa itu namanya, eh sih apa itu jenenge ya apa itu loh, penasaran jadi mau ikut main, mau mencoba main. Nah itu bikin orang-orang banyak yang main di pedal itu. Kalau ada teman yang milih pedal dibanding bulu tangkis,
Kak Danut bilang apa buat pembela cinta pertama? Ya nggak apa-apa sih itu eh, masalah pribadi orang ya. Kalau menurut saya sih bulu tangkis tetap ada jalurnya sendiri. Nah, untuk pedal ya punya ciri khas tersendiri. Jadi tidak bisa lah kalau dibandingin lebih baik mana bulu tangkis sama pedal itu tidak bisa. Tapi semuanya bisa main seru, terus bisa membanggakan negara Indonesia itu sudah baik. Jadi kembali ke awal tadi ya, kalau olahraga itu punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Iya. Kita masuk bagian akhir nih, tapi bahasan kita mungkin seru ya Kak. Iya, Zara. betul banget. Nah, kita ngomong soal masa depan bulu tangkis nih. Nah, Iya. menurut Kak Danur, kenapa bulu tangkis masih jadi olahraga favorit meskipun banyak tren baru bermuncul? Ya, ya bisa, bulu tangkis bisa dimainkan di kalangan orang kampung dan anak kecil juga bisa main. Jadi masa depan bulu tangkis pasti belum bakal hilang. Jadi dari dididik di usia dini terus naik ke remaja dan dewasa, jadi bulu tangkis bisa dimainkan terus menerus. Nah, seberapa penting peran komunitas, sekolah, atau klub dalam menjaga semangat main bulu tangkis? Ya itu sangat penting Kak. Jadi komunitas maupun sekolah itu harus memberi wadah buat atlet yang suka atau yang orang yang suka bulu tangkis itu harus diberi wadah, baik itu lomba, latihan atau pembinaan sebagainya untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk mengeluarkan potensi di bulu tangkis tersebut. Sebenarnya semuanya bisa main, tinggal konsisten dan semangat untuk latihan itu bisa dilakukan. Jadi dua ya kita konsisten sama yang semangatnya. Iya. Kalau mungkin gimana cara supaya anak muda bukan cuma menonton tapi juga langsung turun langsung ke permainan bulu tangkis? Ya ini kan media sosial sangat gencar ya, jadi menurut saya untuk anak muda jangan hanya menonton saja di media sosial, kalau bisa mencoba dan bermain, baik direkam atau dibuat status itu juga malah bagus, nggak apa-apa itu, meskipun itu cuma mainan ya nggak apa-apa. Saya suka kalau di jalan terus di gor di lapangan bulu tangkis, kalau ada orang yang main bulu tangkis itu suka gitu, anak kecil di halaman rumah main itu sangat suka gitu. Seberapa krusial peran sponsor dan pemerintah buat mempertahankan eksistensi bulu tangkis di era modern? Ya sudah bagus kok, di Indonesia pun ada pemain pelatnas non pelatnas, jadi ini biaya dari sponsor itu tapi bisa juara dunia, yaitu Sabar dan Reza gitu. Itu ganda Indonesia yang non pelatnas, tidak dilatih di pelatnas di Cipayung, itu bisa dilatih di sponsorship, dibiayai sponsor, semuanya pribadi bisa. Kalau kan pedal ini makin populer ya, apakah langkah terbaik untuk bikin bulu tangkis ini tetap semangat atau on fire? Ya kalau bulu tangkis harus ya itu tadi, diberi wadah buat anak muda untuk memberi fasilitas lapangan maupun latihan. Nah gitu, kalau bisa eh, alhamdulillah juga sih di Kabupaten Jombang setiap desa pasti ada klub atau lapangan bulu tangkis, jadi bisa dijangkau dengan mudah, teman-teman atau di orang-orang di luar sana itu bisa memainkan bulu tangkis dengan mudah. Nah, ini sudah tidak ada suruh banget ya tadi obrolannya mungkin. Nah, tapi
sebelum kita say goodbye, satu kata yang paling menggambarkan bulu tangkis menurut Kak Danur apa dan kenapa? Untuk bulu tangkis mengharumkan. Iya, soalnya sudah mengharumkan nama baik negara Indonesia, sudah dikenal dunia kalau bulu tangkis itu Indonesia banget. Terakhir nih, ada pesan atau ajakan buat generasi muda tetap bangga, tetap semangat, dan tetap mencintai bulu tangkis Indonesia. Ya, untuk anak-anak muda jangan hanya menonton, coba main bulu tangkis sama teman-teman. Kalau sudah merasakan atmosfernya di lapangan pasti ketagihan gitu. Buat teman-teman mungkin bisa diingat ya kata-kata dari Kak Danur tadi. Kak Danur, makasih banget sudah hadir dan berbagi cerita Sama-sama. di podcast yang paling seru ini. Ya, Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat bagi generasi muda sekarang buat bisa terjun langsung ke lapangan, nggak cuma nonton aja nih. iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.